Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini dari kelas 12 IPS 1 ingin membahas tentang masalah sosial dan globalisasi. Pertama, apa itu globalisasi dan modernisasi? Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global, yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, sedangkan modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern. Selanjutnya, pengertian globalisasi dan modernisasi menurut para ahli. Pengertian globalisasi menurut para ahli di sini ada Sello Soemarjan, Anthony Giddens, dan Martin Albro. Sedangkan modernisasi menurut para ahli di sini ada Soerjono Soekanto, Astrid S. Susanto, dan Konjoningrat. Yang kedua, ada syarat-syarat modernisasi. Pertama, pola pikir ilmiah yang sudah melekat kuat dalam kalangan pemerintah dan masyarakat. 2. Sistem administrasi negara yang baik dan sungguh-sungguh mewujudkan birokrasi. 3. Sistem pengumpulan data yang baik, sistematis, dan terpusat pada sebuah lembaga tertentu seperti BPS. 4. Ciptakan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi, khususnya media massa. 5. Tingkat organisasi tinggi, khususnya perilaku kedisiplinan diri. 6. Memusatkan wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak memprioritaskan kepentingan pribadi ataupun golongan. Selanjutnya, sikap mental manusia modern. Pertama, menghargai waktu dan berorientasi pada masa depan. 2. Menerima hal baru atau terbuka. 3. Punya perencanaan dan pengorganisasian. 4. Berani berpendapat. 5. Percaya diri. 6. Punya perhitungan. 7. Percaya iptek. 8. Menghargai harkat hidup orang lain. 9. Menjunjung tinggi keadilan. Kemudian ada perkembangan globalisasi dari abad 13 sampai abad ke-21. Gejala globalisasi. Bidang iptek. Pemanfaatan alat komunikasi yang berbasis teknologi tinggi, contohnya alat transportasi dari negara lain. Bidang politik. Keberhasilan pembangunan semakin memantapkan tatanan kehidupan politik, meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat, serta perkembangan organisasi politik. Bidang agama. Bangsa Indonesia semakin religius dikarenakan informasi keagamaan dengan mudahnya dapat masuk dan diterima oleh masyarakat. Bidang ekonomi. Perkembangan perdagangan internasional dengan negara lain. Sistem produksi dan tenaga kerja sudah mengikuti konsep globalisasi, yaitu banyak memanfaatkan sumber daya dari dalam maupun luar negeri, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Selanjutnya, gejala modernisasi. Bidang iptek, yakni ditandai dengan penemuan dan pembaruan berbagai fitur teknologi baru yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Contohnya, penemuan pesawat terbang. Bidang agama, yakni keseimbangan antara masalah dunia dan akhirat. Muncul unsur agama dan teknologi seperti Al-Quran digital. Bidang politik, yaitu upaya demokratisasi, lahirnya lembaga politik, penegakan HAM tanpa diskriminasi. Bidang ekonomi, yaitu mendorong kemajuan bidang industri menggunakan tenaga modern untuk meningkatkan ekspor dan menarik tenaga kerja, tentang pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Gerakan pro dan anti globalisasi. Gerakan pro globalisasi atau pendukung globalisasi menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Sedangkan gerakan anti globalisasi adalah perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional, dan dunia ketiga. Selanjutnya, dampak globalisasi. Dampak positif, mudah melakukan komunikasi, mobilitas tinggi, kemajuan iptek, memicu untuk meningkatkan diri, mudah memenuhi kebutuhan. Sedangkan dampak negatif globalisasi, pola hidup konsumtif, sikap individualisme, kesenjangan sosial, perubahan pola pikir masyarakat, serta lunturnya jati diri bangsa. Permasalahan sosial di tingkat global, neokolisme, budaya populer, kerusakan lingkungan, dan konsumerisme. Selanjutnya, permasalahan sosial di tingkat lokal. Pertama, kenakalan remaja, yakni penyelewengan nilai dan norma yang dilakukan remaja, contohnya tawuran. Kedua, kriminalitas, yakni segala sesuatu yang melanggar hukum sebuah tindak kejahatan, contohnya pencuri. 3. Rusaknya tatanan sosial, yaitu dalam lingkungan nasional, bahasa budaya lokal, dan kearifan lokal, serta nilai luhur. Tantangan masa depan bangsa. Bidang ekonomi.
Muncul berbagai pasar baru. Tantangan pada pasar bebas menuntut adanya persaingan produk agar diterima di pasar dunia. Bidang lingkungan. Adanya perusahaan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan kurangnya kesadaran AMDAL. Bidang politik. Kegiatan kerjasama dengan negara maju berpengaruh terhadap kondisi politik di negara berkembang. Bidang budaya. Pertukaran budaya semakin mudah dan cepat. Namun, sikap yang kurang bijak dan selektif dapat melunturkan budaya Indonesia. Yang terakhir, sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pertama, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan kualitas SDM. Tiga, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Keempat, gerakan kembali ke alam. Kelima, menumbuhkan sikap bangsa terhadap identitas bangsa Indonesia. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.